Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Hamdan wa syukran lillah wassalatu wassalam ala nabiyina Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Anak-anakku, pada hari ini kita akan belajar fikih. Silakan dibuka buku pendidikan agama Islam dan budi pekerti. Oke, silakan dibuka halaman 39 tentang hadas kecil dan tata cara menyucikannya. Anak-anakku, mungkin kita pernah mendengar kata hadas ketika pelajaran fikih. Hadas itu apa sih? Hadas itu menurut bahasa artinya kejadian atau peristiwa, itu menurut bahasa. Adapun pengertian hadas menurut istilah syar'i atau istilah fikihnya, hadas adalah kejadian-kejadian tertentu pada diri seseorang yang menghalangi sahnya ibadah yang dilakukannya. Jadi sekali lagi, hadas menurut istilah syar'i adalah kejadian-kejadian tertentu pada diri seseorang yang menghalangi sahnya ibadah yang dilakukannya. Contoh, buang air kecil, buang air besar, buang angin. Ini adalah contoh-contoh hadas yang dapat menghalangi dia untuk beribadah. Seperti ibadah sholat, ibadah haji, ya, maka harus dalam keadaan suci atau dalam keadaan berwudu. Nah, Rasulullah SAW bersabda dalam hadisnya, la tuqbalu sholatu man ahdasa hatta yatawaddo'a. Salat seorang yang memiliki hadas, tadi seperti buang air kecil, buang air besar, tidak diterima oleh Allah Subhanahu wa taala salatnya sebelum dia berwudu. Nah, itu pengertian hadas secara bahasa ataupun secara istilah. Macam-macam hadas. Anak-anakku, hadas ada dua macam, ada hadas kecil dan hadas besar. Hadas kecil yaitu hadas yang cara menghilangkannya dengan berwudu atau tayamum. Contoh, buang air kecil, buang air besar, buang angin. Itu contoh-contoh hadas kecil yang cara menghilangkannya atau cara mensucikannya dengan cara berwudu atau dengan tayamum. Yang kedua yaitu hadas besar, yaitu hadas yang cara menghilangkannya dengan mandi wajib. Nah, dengan mandi, ya, contohnya adalah habis haid bagi perempuan, istihadah bagi ibu-ibu yang setelah melahirkan, kemudian keluar air mani bagi orang yang sudah dewasa. Ini namanya hadas besar yang cara menghilangkannya yaitu dengan cara mandi wajib. Atau kalau tidak bisa mandi wajib, boleh dengan cara tayamum. Anak-anak sekalian, hal-hal yang termasuk hadas kecil. Lihat di halaman 39 bagian 3. Yang termasuk hadas kecil antara lain, pertama, sesuatu yang keluar dari kubul atau dubur meskipun hanya angin. Kubul artinya kemaluan bagian depan, dubur artinya kemaluan bagian belakang. Mohon maaf, ya. Sekali lagi, yang termasuk hadas kecil pertama, sesuatu yang keluar dari kubul bagian depan seperti keluar, mohon maaf, air kencing, atau dubur dari belakang, ya, buang air besar atau keluar angin. Ini termasuk hadas kecil. Yang kedua yang termasuk hadas kecil adalah bersentuhan langsung antara kulit laki-laki dengan perempuan yang sudah balik dan bukan mahramnya. Nah, jadi kalau kita bersentuhan kulit, khususnya bagi yang sudah balik, bersentuhan kulit, maka kita berarti dalam keadaan hadas kecil.
harus dihilangkannya. Kalau ingin ibadah harus berwudu terlebih dahulu. Yang ketiga, yang termasuk hadas kecil adalah menyentuh kemaluan dengan telapak tangan. Menyentuh kemaluan dengan telapak kanan. Nah, ini juga termasuk hadas kecil. Kalau kita menyentuh kemaluan kita dengan telapak tangan, maka wudhu kita batal. Kalau kita ingin sholat, maka kita harus berwudhu terlebih dahulu. Kemudian yang D, yang keempat, tidur dalam keadaan tidak tetap. Kita dalam keadaan berwudhu, kemudian tidur terlentang, ya, ini dapat membatalkan wudhu dan termasuk hadas kecil. Kalau kita ingin sholat, maka berwudhu terlebih dahulu. Yang kelima, yang termasuk hadas kecil adalah hilangnya akal, seperti mabuk, gila, atau pingsan, walaupun hanya sesaat. Ya, itulah 5 hal yang termasuk hadas kecil yang harus kalian ketahui. Bisa kalian buka di halaman 39. Nah, tadi sudah diberitahu oleh Mister cara menghilangkan hadas kecil, yaitu dengan cara berwudu ataupun tayamum. Ya. Adapun yang berhadas besar, cara menghilangkannya dengan cara mandi wajib, ya. Atau kalau dia tidak bisa mandi wajib karena dilarang oleh dokter terkena air, maka boleh dia melakukannya dengan cara tayamum. Pada hari ini kita hanya belajar tentang hadas. Insya Allah minggu atau pertemuan selanjutnya kita akan belajar tentang cara bagaimana menghilangkan hadas kecil dan hadas besar. Sekian dari Mr. Haris. Kurang lebihnya mohon maaf. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.